Mahfud MD bongkar markup kereta cepat Wush, biaya naik 3 kali lipat, uangnya kemana? Pembangunan kereta cepat ini dilakukan B2B. Nice. Ada join antara Indonesia dan China. Oke. Oleh sebab itu pembiayaan pembangunan kereta cepat itu sudah saya tekankan sejak awal, tidak menggunakan APBN. Oh my God! Wow! Dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah. Oke. Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang MRT, baik yang kereta cepat, semuanya harus ada subsidi. Lu tombol kenal kok bocor sih. Karena kalau apapun yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO. APBD harus siap untuk mengcover biaya operasional. Saya berikan contoh yang Bapak Ibu harus tahu. Kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Ini gila sih, ada dugaan markup proyek KCIC. Dari hitungan di Cina itu biaya per kilometer KCIC 17 juta USD. Di Indonesia jadi 52 juta USD, naiknya 3 kali lipat. Ini Mahfud MD loh yang ngomong. Ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Wush ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita, dan sebagainya. Karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh, merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan? Bunga berbunga terus, negara nombok terus. Masalahnya apa? Gitu. Hutang bertambah terus. Nah, sekarang ini Pak Purbaya mengatakan tidak akan membayar. Itu sudah benar ya. Cuma persoalannya kalau tidak akan membayar ini bagaimana nasibnya itu? Betul. Nasib ini. Ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Wush ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4%. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Menteri Perhubungan waktu itu menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat, diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Yonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri. Gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Nah, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya
per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Itu markup, harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan nggak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara. Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah. Ya sudah lewat, kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Ini lebih gila lagi ini. Ketika saya jadi menteri ini udah jadi nih dengan kontrak-kontrak yang kacau balau ini. Saya ke Pak Agus karena Pak Agus saya tahu bahwa turut terlibat dari pitching kebijakan ini sejak awal. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUS ini dengan Cina. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali. Tidak bisa dibayar, tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya, apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan. Clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika Wika, tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Ya, itu pengaruh strukturasinya sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya Setok yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Opung? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi. Kalau KPPN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Oh, saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut, tapi kayaknya nggak dengar deh. Arahannya apa? Arahannya mereka akan diskusikan lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden yang ngumumin, saya nggak ngerti itu. Pak Put, terkait WOS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait WOS Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan.
dan lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Oke, Pak Agus, kalau kemudian kondisi saat ini mengingatkan kita lagi bagaimana kisruhnya atau bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana berantakannya pengambilan keputusan pada saat memutuskan tender ini, apakah kemudian menurut Anda... Tidak ada tender, Mbak, tidak ada tender. Ini adalah dari Jepang diambil ke Cina, tidak pakai tender. Baik. Malam penunjukan langsung ya Pak Agus berarti? Ya bukan penunjukan langsung, kan ini istilahnya bisnis to bisnis. Ya sudah, ini hanya bisnis to bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Iya, bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini ide saya, ya dia lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya itu Menteri BUMN yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Oke, baik. Tahun lalu ini ada statement Anda juga yang mengatakan bahwa diduga pembayaran cicilan itu menggunakan dana dari PT KAI. Menurut Anda mengapa ini tidak boleh dilakukan? Ya mana kuat KAI. Saya itu meretransformasi KAI bersama Pak Jonan dengan kawan-kawan yang lain. Dari minus 800 miliar kita lalu menjadi 2 atau 3 triliun, saya nggak lupa, terus suruh bayar. Nggak akan bisa, uangnya dari mana KAI. Yang kemarin yang diambil itu pendapatan dari PTBA kalau saya tidak salah ya, coba tolong dicek. Itu sekitar 6 triliun sudah untuk nambal cicilan KCIC. Nah terus bagaimana ke depannya? Sudah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Untuk tarif nanti segera kita putuskan, tapi kurang lebih antara 250 sampai 350, kurang lebih. Dan ini kita perpanjang untuk gratisnya kira-kira sampai pertengahan bulan. Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massa itu di situ, bukan untung dan rugi. MRT, ya supaya tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu 800 miliar. Itu baru satu jalur pendek. Nanti semakin panjang, tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan pada masyarakat dengan transportasi massa sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi, naik kendaraan pribadi. Di semua negara yang seperti itu, LRT yang coba dicek. Hanya kita mempunyai skema yang berbeda-beda. MRT dengan Jepang, pendanaan juga Jepang, konstruksi juga Jepang. LRT semuanya dari dalam, dari Inka, dari Wika, kereta cepat beda lagi skemnya, jadi berbeda-beda. Masyarakat itu diberi banyak pilihan. Masyarakat diberi banyak opsi, pilih ini, itu yang baik. Semakin banyak, termasuk kayak jalan juga sama. Mau lewat jalan yang nasional silahkan, mau lewat yang tol silahkan, gitu loh. Tanyakan Bu Menteri Keuangan. Visibility study-nya sudah selesai ya. Oleh Jepang dibantu oleh UI dan UGM. Jadi idenya Pak Jokowi untuk menggandeng Cina. Yang menggandeng Cina untuk supaya kita punya kereta cepat yang itu segala macam. Tetapi itu dia tidak menyinggung bahwa ini kan dari Jepang, enggak. Jadi pokoknya ide dia gitu. Padahal kan itu sebetulnya dari Jepang diambil, ya kan, diminta. Karena sebelum diserahkan orang yang mau menyerahkan ketemu saya itu ya sudah terus diserahkan kan di jalan, terus sudah di review lagi itu proposalnya, makanya diubahlah hitung-hitungannya. Gitu. Oke, jadi yang dimaksud idenya Pak Jokowi adalah untuk menggandeng Cina dari sebelumnya. Ya, Jepang saya bilang Pak nggak boleh, udah bisa, ulang aja. Saya Cina mau bantu kok, dan ini lebih mudah. Oke. Meskipun konsekuensi menggeser dari Jika ke Cina itu
Pak Jokowi harus mengirimkan utusan khusus meminta maaf ya? Setelah itu Iya. berjalan, ya karena marah kan, tentu marah lah. Bayangin udah uang kan begini, kalau loan itu kan awalnya lalu pasti ada technical assistance itu gratis, grant istilahnya. Ya. Itu sudah diberikan segala macam, terus tiba-tiba diambil tanpa mbak bibu, kan nggak sopan lah. Ya, nah di situ marahnya. Oke. Dan kan juga bukan hanya itu yang diambil, yang pelabuhan juga kan itu yang terus jadi Patimban itu. Jadi banyak hal yang waktu itu cukup membuat pasti pihak Jepang agak tersinggung. Menurut Mas Agus, apa yang membuat Pak Jokowi begitu nyaman untuk menggandeng Cina? Kan memang beliau dekat dengan Cina kemarin 10 tahun itu kan proyek-proyek banyak bantuan dari Cina. Lebih karena itu? Menurut saya ya. Kan dia merasa lebih nyaman mungkin. Dan saya nggak tahu dibalik pikiran Pak Jokowi dari terkait dengan geopolitik, terkait dengan apa, saya nggak tahu. Oke. Karena kalau kita lihat skema dengan Jika kan G2G ya Mas? G2G. Kalau dengan Cina B2B. Kemudian dari tenor hampir sama 40 tahun ya Mas? Ya sekarang jadinya 85 tahun kan? Nggak yang awalnya dulu? Awalnya di review, yang 40 tahun kan Jepang. Yang pas di review itu, atau hitungan berapa kok berubah. Bentuk lokasi stasiun berubah, ya kan? Kemudian stopnya juga berubah, dan seterusnya dirubah, dan loan-nya juga dirubah, kan keluarnya 2% bunganya itu ya. Oke, meskipun Cina juga terjadi pembangkakan ya Mas, untuk awal dari 5, sekian juta US dollar menjadi 7, sekian. Nah, iya itu juga kan, makanya kalau loan kan pasti angkanya sekian. Kalau kita mau nambah itu harus mengamati lagi. Memang Jepang itu sulit di depan. Ya. Semua proyek Jepang, malah masa MRT misalnya, sulit di depan. Tetapi begitu sudah jalan dia lancar. Nah, Cina gampang di depan, sulit di belakang. Itu yang terjadi sekarang. Iya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali bikin publik tercengang. Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat WOS. Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17-18 juta dolar AS. Naik 3 kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan? Uangnya kemana? Ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu. Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerjasama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%. Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi. Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat, kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk. Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai 2 triliun rupiah, sementara pendapatan tiket maksimal hanya 1,5 triliun rupiah. Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan, tegasnya. Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menolak agar proyek kereta cepat WOS dibiayai oleh APBN. Risiko gagal bayar dan ancaman kedaulatan wilayah. Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut. Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China. Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita, kata Mahfud. Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai 3 kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi. Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki kemana uangnya mengalir, tegasnya. Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja. Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2. Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Khalid sampai timah, ini langkah yang bagus, ujarnya. *****